Kalau ada dari jawaban kan doa kita itu digantung. Yang pertama. Yang kedua, doa kita lagi nunggu antrian. Kalau menurut ulama, sebagian ulama mengatakan doa kita tidak diantri Bapak dan Ibu. Nggak ada menunggu antrian doh. Nggak ada ditahan doh. Doa wakala sampai kepada Allah Bapak dan Ibu. Cuman waktunya lah. Kalau ndak hari kini minggu biswa. Kalau nak minggu biswa bulan biswa. Kalau nak ada bulan biswa tahun biswa. Ndak jo tahun biswa lah doh. Tandanya apa? Allah telah mengabulkan doa kita. Kok gitu Bapak dan Ibu? Nak ada tahun biswa padahal apa berdoa itu tapi nak tahun biswa kice ambu kini ko Allah dikabulkan dan doa itu. Apa yang dikabulkan oleh Allah? Ternyata doa yang kita sampaikan itu tidak baik di mata Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati makan sahur dan insya Allah akan kita jalankan ibadah puasa pada hari ini. Sekedar mengingatkan kita Bapak dan Ibu, hari ini kita sedang masuk pertengahan bulan suci Ramadan. Ada yang sekarang ini sudah masuk 17 Ramadan, ada yang 16 Ramadan. Tentu kalau sudah masuk di pertengahan berarti akan mendekati namanya akhir. Mudah-mudahan di pertengahan bulan suci Ramadan ini kita harus push. Kita harus tingkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Karena ketika sudah berakhir bulan suci Ramadan, kita akan menunggu Ramadan tahun besok. Dan itu tidak pasti kita akan temui. Belum pasti Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita terlena di akhir-akhir Ramadan. Sehingga apa di akhir-akhir Ramadan kita menurunkan ibadah kita. Kita berharap mungkin tahun besok masih bisa kita laksanakan ibadah dan akan lebih baik. Ternyata belum pasti kita akan bertemu dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di atas dunia ini tidak bisa kita menjalankan hidup tanpa namanya bantuan Allah. Kita hidup di atas dunia ini tidak akan lancar tanpa izinnya Allah. Dan kita hidup di atas dunia ini tentu kita mengharapkan namanya ridhonya Allah. Di dunia ini kita hanya menjalankan sesuai dengan qadar kita. Di dunia ini kita hanya bisa menjalankan peran kita sesuai apa yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Lantas tugas kita ini hanya menjalankan plus ditambah dengan namanya doa. Kenapa? Kita kan sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya qadar kita sudah ada, takdir kita sudah ada. Kenapa Allah menyuruh kita berdoa lagi? Padahal sudah jelas, belum kita lahir di atas dunia ini, kita sudah tahu kemana arah ujung kita. Allah sudah Allah tentukan. Tetapi Allah suruh kita berdoa. Kenapa? Karena Allah ingin melihat seberapa pedulinya, seberapa menyandarnya kita ini sebagai hamba-hambanya kepada Allah.
Sehingga doa ini Allah selalu menunggu doa-doa kita. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tidak peduli berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi yang luar biasanya Allah menunggu doa-doa setiap hamba-hambanya. Tidak melihat kafir. Tidak melihat siapa itu yang berdoa. Dan jelas kata Allah, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Tidak ada Allah beri siapa orang-orang yang akan dikabulkan dulu. Apa kategori? Tidak ada. Kenapa? Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir, surat yang ke-40, ayat 60. Allah apa kata Allah? Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhulu jahannam dakhirin. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Bayangkan, tidak ada Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada Allah panggil hai orang-orang beriman, hai orang-orang soleh. Tidak ada. Tapi Allah pertegas. Dan Tuhanmu berfirman. Berarti siapa yang bertuhan kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tidak ada hai orang-orang beriman berdoalah kepada Allah. Enggak ada. Tapi hai dan Tuhanmu berfirman, langsung Allah mengatakan tidak ada satupun makhluknya Allah tidak Allah kabulkan. Jadi kita sebagai manusia ini, Bapak dan Ibu, tugasnya menjalankan dan berdoa. Jangan kita malu. Bahkan ada satu hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan doa itu adalah ibadah. Lalu di hadis lain mengatakan Allah marah kalau kita tidak meminta doa kepadanya. Kalau nak meminta awak kepada Allah, Bapak dan Ibu, berang Allah kawak. Apa yang adalah meminta, Allah menyuruh awak meminta. Mintalah sebanyak-banyaknya, berdoalah sebanyak-banyaknya. Pasti akan aku kabulkan setiap doa-doamu itu. Lantas timbul pertanyaan, kenapa ketika kita berdoa ada doa kita yang tidak dikabulkan? Kalau ada dari jawaban kan doa kita itu digantung. Yang pertama. Yang kedua, doa kita lagi nunggu antrian. Kalau menurut ulama, sebagian ulama mengatakan doa kita tidak diantri, Bapak dan Ibu. Nggak ada menunggu antrian doh. Nggak ada ditahan doh. Doa wakala sampai kepada Allah, Bapak dan Ibu. Cuman waktunya lain. Kalau ndak hari kini minggu besok. Kalau nak minggu besok bulan besok. Kalau nak ada bulan besok tahun besok. Ndak jo tahun besok lah doh. Tandanya apa? Allah telah mengabulkan doa kita. Kok gitu Bapak dan Ibu? Nak ada tahun besok padahal apa berdoa itu, tapi nak tahun besok kice ambu kini ko Allah dikabulkan dan doa itu. Apa yang dikabulkan oleh Allah? Ternyata doa yang kita sampaikan itu tidak baik di mata Allah. Dilindungi awak tu. Contohnya, kece Allah, kece awak ko doa ya Allah banyaklah haratu ambo, pakayul ambo. Acok doa mendetu kan, kiranya dikabulkan ya Allah dong. Padahal Allah sudah mengabulkan. Dikabulkan oleh Allah. Allah tahu. Kalau dia kayu hamba aku ko takwi Allah.
Ada ki Allah, beko nak daki yang boleh tu. Beko jarang beribadah kepada ambu, beko biarlah. Ambu niyo daki tadi je. Nak lah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Orang yang kaya itu bukan yang banyak harta. Orang yang kaya itu adalah orang yang dekat dengan Allah, yang selalu di bawah lindungan Allah. Itu adalah orang-orang yang kaya. Ibu bayangkan, ada orang kaya, penyakitnya yang parah. Ada orang kaya, diberi kegelisahan. Ada orang kaya, diberikan namanya hidup ketidaktenangan. Di mana letak kayanya? Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, hidupnya tenang, tidak ada beban dalam hidupnya, ibadahnya lancar, sedekahnya lancar. Inilah orang-orang kaya yang sebenar-benarnya. Contohnya siapa? Kalau kita merujuk dalam satu Al-Kisah, yaitu si Qarun. Sebelum dia kaya, luar biasa ibadahnya, Masya Allah. Tidak berhenti-henti ibadah sunnah, ibadah wajib yang tidak pernah tinggal, sedekahnya tidak pernah tinggal. Ketika Allah kabulkan doanya untuk minta jadi orang kaya, lihat apa yang terjadi. Lupa dengan Allah. Ini adalah contoh yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Kita tidak boleh persangka buruk kalau doa awak atau kanda awak nak dapat. Kenapa Allah berikan Al-Kisah seperti ini? Allah buktikan dalam kehidupan ini tentang si Qarun tadi. Kenapa? Kalau nak ada kisah si Qarun mungkin tak percaya awak tu. Ya Allah. Makanya dibuat kisah Al-Qarun tadi. Dibuktikan dengan si Qarun tadi. Cubalah nak ada kisah Qarun kau, mungkinlah persangka buruk awak ya Allah sedalam. Ya Allah, nak mungkin Allah ku sayang ya awak tu. Nak ada kayu-kayu ci Allah tu. Tapi buktinya Allah berikan contoh si Qarun. Sehingga apa ketika awak nak dia gena rezeki balabiah, mungkin pada hari ini kau tetap besok tu awak tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah awak diselamatkan oleh Allah. Mungkin ambo alun pantas rezeki ambo lebih banyak itu. Tandanya Allah masih sayang jawab. Alun siap aja jadi orang kayu oleh bapak dan ibu. Ini orang kayu kalau siap mental bapak dan ibu. Baik mental dalam fisik maupun mental rohani. Kalau mental fisik mungkin tagih-tagihnya bapak dan ibu. Tapi mental rohani awak siap nak awak. Jangan sampai beka awak diperbudak dengan dunia. Untuk itu bapak dan ibu, dalam kajian subuh kita pada hari ini, mari kita ini perbanyaklah berdoa kepada Allah. Walaupun mungkin doa kita pada hari ini kau masih alun dikabulkan oleh Allah, tapi sudah jelas bapak dan ibu, setiap doa yang disampaikan oleh hamba-hambaku ini pasti akan aku kabulkan. Kalau nak cara A, cara B. Kalau nak cara B, cara C. Banyak cara yang Allah berikan kepada kita. Cuman terkadang kita sebagai manusia tidak sadar dengan pemberian apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Intinya dalam hidup kita ini jangan pernah berhenti berdoa. Sebanyak-banyak apapun doa kita sampaikan, lebih rancak berdoa banyak-banyak bapak dan ibu. Nado pakai batih Allah agih ado. Nah beliau minimal maksimal 3 nak ada bapak dan laisa banyak-banyaknya bapak ibu berdoa. Allah kabulkan. Cuman caranya berbeza-beza bapak dan ibu. Nak sama je orang sebelah awak dah. Jangan sama ni caranya dah. Ada cara A, cara B sampai Z. Tiangnya dia awak lain. Sampai mau awak bersyukur kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Persangka baiklah kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan dalam kajian kita subuh pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.